Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilur Utama dengan NIM 22403075. Di sini saya ingin memenuhi tugas membuat video matkul bisnis internasional dengan pemaparan materi sistem moneter internasional. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada fungsi pasar valuta asing. Istilah valuta asing disebut falas, perbandingan antara valuta atau nilai tukar kurs, menunjukkan perbandingan relatif harga valuta terhadap valuta asing lainnya. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dalam arti luas, pasar valuta asing atau forex exchange (FX market) mencakup konversi daya beli dari suatu mata uang ke mata uang lainnya, deposito atau simpanan bank, dan dalam mata uang asing, perluasan kredit yang didenominasi dalam mata uang asing, pembiayaan perdagangan asing, perdagangan kontrak opsi, kontrak berjangka mata uang asing, dan swap mata uang. Secara umum, konteks dari pasar valuta asing meliputi beberapa isu, antara lain yang pertama yaitu konversi daya beli dari satu mata uang ke mata uang yang lain, yang kedua yaitu deposito mata uang asing di bank, yang ketiga yaitu perluasan kredit yang didenominasi dalam mata uang asing, yang keempat pendanaan perdagangan internasional, yang kelima yaitu perdagangan kontrak opsi dan berjangka mata uang asing. Sejauh ini fungsi utama pasar valuta asing adalah pemindahan dana atau pembiayaan dana dari suatu negara dan mata uangnya ke negara lain. Hal ini umumnya dicapai dengan transfer elektronik dan terus meningkat melalui internet. Melalui hal itu, bank dalam negeri meminta bank korespondennya di pusat moneter luar negeri untuk membayar sejumlah mata uang setempat kepada seseorang, perusahaan, atau rekening. Peran pasar falas antara lain terwujud dalam pertukaran mata uang yang berbeda-beda di pasar internasional. Selanjutnya yaitu sifat pasar valuta asing. Perdagangan mata uang 24 jam sehari mengikuti gerak matahari dalam mengelilingi dunia. Perdagangan falas global terbagi menjadi 3 segmen pasar utama, yaitu zona Asia. Ini meliputi Australia, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Bahrain pada pukul 7 sampai 4 sore. Yang kedua yaitu zona Eropa, Zurich, Frankfurt, Paris, Brussels, Amsterdam, dan London. Ini terjadi pada jam 1 sampai jam 11 malam. Selanjutnya yaitu zona Amerika Utara, meliputi New York, Montreal, Toronto, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles. Ini terjadi pada jam 7:30 sampai 4 pagi. Pasar valuta asing dapat dipandang sebagai pasar 2 lapis. Lapisan pertama adalah pasar grosir atau antar bank, dan lapisan lainnya adalah pasar retail atau klien. Partisipan pasar valuta asing dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok: bank internasional, nasabah bank, dealer non-bank, pialang valuta asing, dan bank-bank sentral. Seri selanjutnya yaitu teori-teori ekonomi dan penentuan nilai tukar. Beberapa ahli mengemukakan sejumlah konsep pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam teori-teori berikut ini. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori ini beranggapan bahwa suatu negara
akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik ini adalah Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori ini menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ahli ekonomi yang menopang teori pertumbuhan neoklasik adalah yang pertama yaitu Joseph Schumpeter dan Robert M. Solow. Teori yang ketiga yaitu teori historis. Teori ini fokus melihat proses perkembangan ekonomi dan tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Setidaknya ada 2 ahli yang mendukung teori historis ini, yaitu Frederick List, Bruno Hildenbrand, dan Werner Sombart. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. Selanjutnya yaitu peramalan nilai tukar. Beberapa keputusan perusahaan dipengaruhi oleh dampak nilai tukar. Manajer keuangan harus memahami bagaimana nilai tukar yang diperkirakan sehingga mereka membuat keputusan yang memaksimalkan nilai perusahaan mereka. Sebenarnya seluruh aktivitas operasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Berikut adalah beberapa fungsi perusahaan yang memerlukan perkiraan kurs. Yang pertama yaitu keputusan untuk melindungi nilai. Yang kedua, keputusan pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, keputusan investasi dalam jangka pendek. Yang keempat, keputusan anggaran modal. Yang kelima, penilaian laba. Dan yang terakhir, keputusan pendanaan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu konvertibilitas mata uang. Konvertibilitas mata uang adalah kemudahan mata uang suatu negara dikonversi menjadi emas atau mata uang lainnya. Konvertibilitas mata uang penting itu untuk perdagangan internasional karena barang yang bersumber dari seluruh dunia harus dibayar dalam mata uang yang disepakati yang mungkin bukan mata uang domestik pembeli. Ketika suatu negara memiliki konvertibilitas mata uang yang buruk, artinya sulit menukarkan mata uang lain atau tempat penyimpanan nilai. Hal itu menimbulkan resiko dan hambatan untuk berdagang dengan negara asing yang tidak membutuhkan mata uang domestik. Jenis-jenis konvertibilitas mata uang. Yang pertama yaitu konvertibilitas penuh atau fully convertible. Mata uang yang dapat diperdagangkan dengan bebas di pasar valuta asing tanpa pembatasan. Contohnya yaitu USD, dolar Amerika, euro, GBP, pound sterling. Yang kedua yaitu konversibilitas terbatas atau partial convertibility. Mata uang yang hanya dapat dipertukarkan dalam jumlah terbatas atau untuk tujuan tertentu, seperti perdagangan internasional atau transaksi yang disetujui oleh pemerintah. Contohnya yaitu INR atau rupiah India dan beberapa mata uang negara berkembang lainnya. Yang ketiga yaitu konvertibilitas tidak penuh atau non-convertible, mata uang yang tidak dapat dipertukarkan di pasar internasional atau hanya bisa diperdagangkan dalam jumlah terbatas. Contohnya yaitu KRW atau uang won Korea Utara, CNY, renminbi Cina, meskipun ini lebih fleksibel dalam beberapa kondisi. Yang keempat yaitu konvertibilitas menurut tujuan.
atau current account convertible, mata uang yang hanya dapat dipertukarkan untuk transaksi tertentu seperti perdagangan barang dan jasa, tapi pembatasan berlaku pada transaksi modal atau investasi asing atau spekulasi. Contohnya yaitu beberapa mata uang di negara berkembang. Yang terakhir yaitu konvertibilitas menurut pembatasan waktu atau transitory convertible. Mata uang yang konvertibel pada periode tertentu namun dengan pembatasan waktu. Negara dapat membuka atau menutup konvertibilitas mata uang berdasarkan kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah pada waktu tertentu. Contohnya yaitu kebijakan yang diterapkan pada negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang atau transmisi. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.